Kisah kali ini akan berfokus kepada seorang patua yang bernama Charlie, yang merupakan pensiunan marinir Amerika Serikat yang kini berprofesi sebagai pembunuh bayaran di bawah naungan sebuah organisasi yang dipimpin oleh sahabat karibnya sendiri bernama Stan, seorang pria tua, renta, pikun, dan bahkan sudah berada di atas sebuah kursi roda. Namun meskipun begitu, Stan merupakan salah satu orang yang menguasai berbagai bisnis yang ada di kota ini, dan tentunya memiliki beberapa orang kepercayaan guna mengurus semua usahanya tersebut. Dimulai dari Benny yang bertanggung jawab atas semua klub hiburan, Tony D yang mengurus seluruh rumah perjudian, serta Charlie sendiri yang menjadi agen pembunuh bayaran. Dan terkhusus peraturan bagi Charlie, Stan hanya mengizinkannya untuk mengeksekusi orang-orang yang bermasalah saja. Family, love them all. Hari itu Charlie menyebut seorang pemuda yang merupakan rekan barunya dalam menjalankan misi bernama Blade, di mana kali ini mereka berdua akan menghabisi targetnya, seorang anggota gangster bernama Rollo, atas permintaan dari kliennya yang bernama Baker. Tak lama kemudian mereka berdua pun kini sudah tiba di sebuah rumah kontrakan milik Rollo, yaitu si target. Di sini Charlie memberi Blade kesempatan untuk menjalankan misi pertamanya tersebut, dan uniknya Blade hanya memberi Rollo sekotak donat tanpa melakukan apapun. Padahal ia dikenal sebagai orang yang ahli dalam menggunakan pisau. Saat kembali ke mobil, lantas Charlie pun bertanya kepada Blade kenapa ia hanya memberi Rollo sekotak donat tanpa menikamnya secara langsung. Kemudian Blade pun menjawab kalau ia hanya ingin memberinya rentan waktu dari imajinasinya, yang membuat Charlie menebak jika Blade telah meracun targetnya tersebut. Hingga tiba-tiba, What the fuck? dan yap, terdengar suara ledakan yang tak begitu besar di dalam rumah Rollo, karena ternyata Blade telah menyimpan bom kecil di dalam donatnya sebagai metode eksekusi, sehingga membuat kepala si target menjadi hancur lebur. Hal tersebut tentunya bakal menjadi sebuah masalah besar, lantaran mayat akan sulit untuk dikenali dan berakibat Baker atau si klien tak akan mempercayainya serta menolak untuk membayar jasa mereka. Lalu kemudian Charlie pun menghubungi Benny untuk mencarikan data keluarga terdekat Rollo yang tinggal tak jauh dari posisinya sekarang. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah rumah kayu yang berada di tepi pantai. Di sini Charlie langsung menemui seorang wanita pemilik rumah tersebut bernama Nyonya Mercy, yang juga merupakan mantan istrinya Rollo. Dan uniknya Mercy tampak terlihat biasa saja ketika mengetahui mantan suaminya Rollo telah tewas dibunuh. Bahkan ia menambahkan jika dirinya sudah sejak lama berharap mantan suaminya tersebut lenyap dari muka bumi ini. To be deceased long before today, given the business he was in. Nah, maksud dan tujuan Charlie menemui Mercy yaitu untuk meminta bantuannya guna meyakinkan kepada Baker kalau mayat yang ia bawa adalah Rollo, serta akan memberinya imbalan sebesar $5.000 jika Mercy bersedia membantu. Dan untungnya Mercy yang saat itu memang lagi butuh uang, sehingga tanpa pikir panjang ia pun langsung menerima tawaran tersebut. Along with the rest of his head. I could use the money, but I swore I'd never. Secara kebetulan Mercy dan Rollo memiliki tato yang sama tepat berada di bokongnya masing-masing. Maka saat itu Charlie pun langsung mencoba melihatnya, dan ternyata memang benar terdapat sebuah tato kecil di bokong Rollo. Namun anehnya tiba-tiba Blade malah menodongkan senpi ke arah Charlie. Menurutnya Baker dan Rollo merupakan teman satu sel saat sama-sama di penjara, dan tentunya Baker akan tahu jika Rollo memiliki tato tersebut. Rupanya Blade lebih tertarik bekerja untuk Baker ketimbang dengan Stan, karena sebelumnya Blade telah mendapat tawaran menjadi anggota Baker kapanpun ia siap. Maka dengan membawa Rollo ke hadapannya, ia pun berpikir jika Baker akan merasa bangga kepadanya, sekaligus menjadi bukti kalau Blade sudah layak menjadi anggota Baker. He's moving up, and this will prove I'm ready for his quit. Old-timer. Lantas ia pun segera pergi dari sana dengan wajah yang tampak begitu bersemangat, dan justru malah tak sengaja menabrak dirinya sendiri hingga membuat mobilnya menghantam sebuah tiang listrik dengan sangat keras. Akibat dari insiden tersebut, mobil pun harus terbakar tepat di bagian bagasi yang membuat mayat Rollo menjadi kosong. Lalu muncullah ide untuk menggantikannya dengan jasad Blade, lantaran Charlie menilai jika ukuran tubuhnya sama, dan tentunya harus mentato ulang pantat Blade serta menghilangkan kelapanya lebih dulu. Fine, but I'm not cutting his head off. Setelah menjalankan misinya, Charlie pun langsung menemui Stan di kediamannya. Di sini mereka hanya berbincang santai, makan bersama sambil menonton televisi. Bahkan lebih dari itu, Charlie merupakan satu-satunya orang yang peduli terhadap Stan. Dari mulai membuat makanan dan menyiapkan obat-obatan dengan meninggalkan catatan untuk bos sekaligus sahabatnya tersebut yang sudah sedikit pikun.
Sleep well. Leftovers are in the fridge. Okay. Lanjut di siang harinya, Charlie pun mendatangi sebuah tempat pembuangan mobil bekas untuk bertemu dengan kliennya, yaitu Beggar. Nah, si Beggar ini merupakan mafia muda dari generasi baru yang diprediksi akan menjadi penguasa di kota ini dalam waktu dekat. Saat itu Beggar pun percaya jika jasad yang Charlie bawa adalah Rollo setelah melihat tato yang ada di bokongnya, sehingga ia pun tanpa ragu untuk memberi Charlie bayaran atas jasanya tersebut. Namun sebelum Charlie pergi dari sana, Beggar pun memintanya untuk dipertemukan dengan Stan guna membahas beberapa gagasan bisnis baru yang mungkin saja Stan suka dan mau diajak kerjasama dengannya. Setelah mendapat bayaran, Charlie pun langsung menemui Mercy untuk memberinya imbalan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Tapi selain itu, Charlie yang sepertinya mulai tertarik kepada Mercy tak segan mengajaknya untuk melangsungkan makan siang bersama. Di sini mereka makan sambil berbincang santai dan diketahui kalau Mercy tengah aktif sekaligus hobi menggeluti seni pengawetan dari bangkai hewan atau biasa disebut teknik taksidermi dengan alasan ingin memberikan hewan-hewan mati tersebut tempat yang layak. Dan seperti biasa, Charlie pun kembali menemui Stan untuk menemani waktu santainya di rumah. Nah, di sela-sela percakapan mereka, Charlie menyampaikan pesan tentang Beggar yang ingin menemui Stan perihal gagasan beberapa bisnis baru. Namun saat itu justru respon kurang baik ditunjukkan oleh Stan ketika mendengar nama Beggar. Dari apa yang diutarakan Stan, tampaknya ia tak menyukai sosok Beggar apalagi sampai harus bekerja sama dengannya. Bahkan Stan tak ragu untuk menyebutnya sampah dan meminta Charlie agar menjauh darinya. And he'll like it. Okay. Keesokan paginya, saat itu di rumah Charlie berniat membersihkan noda yang ada pada mobilnya sisa dari aksinya kemarin. Dan di waktu bersamaan tampak dua orang pembunuh bayaran profesional yang menyamar sebagai petugas PLN sudah berada di halaman rumah Charlie untuk menjalankan misinya. Dimana kala itu mereka pun mulai memasuki rumah bagian belakang dengan sangat berhati-hati agar aksinya tidak diketahui. Namun tiba-tiba, dan yap, sebagai orang yang berpengalaman, ia pun bisa dengan mudah menghabisi dua kecoa tersebut tanpa harus bersusah payah. Lantas ia pun segera bergegas pergi menuju kasino sambil menghubungi Benny agar tetap waspada lantaran ia baru saja diserang. Tak lama kemudian ia pun tiba di kasino dan kebetulan berpapasan dengan beberapa anak buah Beggar yang baru saja pergi dari sana. Dimana saat itu Charlie pun seketika langsung dibuat lemas sekaligus murka ketika menyaksikan semua rekannya sudah terkapar tak bernyawa. Ditambah ia pun sama sekali tak bisa menghubungi Stan yang tentu saja membuat dirinya semakin cemas dan segera bergegas pergi menuju rumah sahabatnya tersebut. Rupanya apa yang Charlie khawatirkan saat ini ternyata benar-benar telah terjadi. Karena setibanya di sana, Charlie pun mendapati beberapa orang yang sudah dalam keadaan tewas. Namun hal yang membuatnya sesak ketika menyaksikan Stan, sang bos sekaligus orang yang paling berarti dalam hidupnya, harus ikut menjadi korban kekejaman anak buah Beggar. Selanjutnya ia pun menemui seorang pria paruh baya lainnya yang bernama Sal. Sal merupakan ketua dari agensi para pembunuh bayaran yang ada di kota tersebut. Saat itu Sal pun sudah mengetahui maksud dan tujuan Charlie mendatanginya, yaitu untuk meminta izin menghabisi Beggar. Tapi rupanya Sal sama sekali tak akan memberikan izin kepada Charlie, karena menurutnya Beggar masih muda serta telah berkontribusi besar dari segi pemasukan uang dalam jumlah banyak terhadap agensinya. Dan justru malah meminta Charlie agar ia lebih baik pergi jauh sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri. It's always fair with you. Stan's gone. Di akhir percakapan itu, Charlie pun bertanya kepada Sal tentang di mana Beggar saat ini berada. Lantas Sal pun menjawab kenapa Charlie tak tanyakan langsung saja kepada rekannya, yang seketika membuat dirinya sadar dan mengingat satu nama yang tak menjadi korban dari kekejaman anak buah Beggar, yaitu Benny. So you seen Blade? Saat itu Charlie pun segera pulang ke rumah dan langsung mempersiapkan semua alat tempurnya untuk memulai balas dendam demi harga diri serta sebuah kehormatan tanpa memperdulikan peraturan dan izin dari siapapun. Lantas Charlie pun bergegas pergi ke klub hiburan tempat Benny berada dan disambut langsung oleh temannya sesama anggota Stan bernama Mel, yang kini bertugas menjadi penjaga pintu padahal ia adalah orang yang bertanggung jawab untuk urusan penagihan. Mel menyampaikan jika saat ini manajemen klub sudah diambil alih oleh orang-orangnya Beggar sejak hari kemarin. Di sini Charlie pun memberinya uang dan menyuruh Mel untuk lebih baik segera pulang dari sana. Lalu kemudian Charlie pun lanjut mendatangi Benny di ruangan kerjanya dan tanpa basa-basi langsung memberinya hadiah satu buah peluru.
Di sini Charlie pun bertanya tentang keberadaan Baker saat ini. Lalu Benny menjawab kalau Baker dan para anak buahnya kini tengah sibuk mencari sesuatu miliknya yang disembunyikan oleh Rollo. Dan setelah mendapat jawaban, Charlie pun langsung menghabisi pengkhianat tersebut tanpa ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Bahkan tak cukup sampai di situ, Charlie pun dengan begitu santainya mampu sekaligus menghabisi para anak buah Baker yang ditugaskan menjaga klub hiburan ini. Namun sialnya Charlie yang kala itu hendak pergi dari sana sempat terpojok oleh satu anak buah Baker tersisa yang muncul secara tiba-tiba tanpa ia sadari. Hingga inilah yang terjadi. Esther likes to eat late. Aksinya pun terus berlanjut di mana sekarang ia tengah mengawasi salah satu anak buah Baker bernama Tony yang kebetulan akan segera pergi dari sana. Lantas Charlie pun mengikutinya dari belakang secara perlahan yang ternyata membawanya kembali menuju ke rumah Rollo. Lalu kemudian ia pun mencoba ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan bisa dengan mudah menghabisi Tony tanpa adanya perlawanan. The cell bite. Dan secara kebetulan saat itu Baker menghubungi Tony untuk menanyakan apakah paketnya sudah ditemukan. Namun seketika ia pun harus dibuat terkejut ketika yang menjawab panggilannya itu adalah Charlie. Dimana kala itu Charlie pun langsung melayangkan dua ancaman sekaligus kepada Baker, yaitu membuat Baker tak bisa bernapas lagi dan lebih dulu menemukan paket yang sedang Baker cari. Oh, I could find out what Rollo had. Ask Charlie. I am impressed. Sekarang kita pun kembali dibawa ke rumah Nyonya Mercy yang ada di tepi pantai. Rupanya dua orang anak buah Baker sudah tiba di sana untuk mencoba mencari paketnya yang disembunyikan oleh Rollo. Di sini Mercy pun mengatakan jika dirinya sama sekali tak mengetahui tentang apapun yang berhubungan dengan Rollo, lantaran sudah lama bercerai dengannya. I don't know what you're talking about. Saat itu perhatian salah satu dari mereka mulai tertuju kepada meja kerja milik Nyonya Mercy, tepatnya ke seekor awetan burung berparuh panjang. Tak ingin hasil karyanya dirusak begitu saja, ia pun langsung menghampiri pria botak itu dan mencoba berpura-pura menjelaskan kepadanya dengan sangat tenang. Namun tiba-tiba It was birdshot. hingga akhirnya Mercy pun mampu menghabisi dua orang anak buah Baker tersebut dengan cara yang cukup brutal. Disusul oleh kedatangan Charlie di sana yang pastinya cukup mampu membuatnya menjadi tenang. Sementara itu di sisi lain kita akan diperkenalkan kepada anak buah nomor satu Baker yang memiliki tubuh tinggi besar, berkepala plontos dengan wajah sangar yang saat ini tengah berada di rumah Charlie untuk memburunya. Setelah membereskan kekacauan yang terjadi, Charlie pun berencana akan segera pergi ke kota New Orleans yang merupakan wilayah gengnya Rollo. Lantaran Charlie yakin jika apa yang Baker dan para anak buahnya cari berada di sana. Mendengar hal tersebut, Mercy pun juga ingin ikut bersamanya ke sana dengan tujuan mencari uang sebesar $50.000 yang sebelumnya telah Rollo janjikan sebagai imbalan telah mencarikan mantan suaminya itu kontrakan untuk bersembunyi. Sebagai informasi kalau si Rollo ini rupanya telah melakukan pemerasan kepada Baker dengan ancaman jika Rollo akan menyebarkan sebuah bukti yang mampu membuat bisnis Baker di dunia bawah tanah tamat dalam sekejap. Jadi itulah alasan Baker memilih menghabisi Rollo lantaran sudah merasa kesal meskipun ia sama sekali belum bisa mendapatkan bukti yang sampai saat ini masih mereka cari. Pack light. Di tengah perjalanan, Charlie pun sempat bertanya kepada Mercy tentang apa yang akan ia lakukan dengan uang $50.000 jika nanti ia mendapatkannya. Mercy menjawab tentunya uang tersebut akan ia pergunakan untuk bertahan hidup. Namun yang lebih penting dari itu, sebagian uangnya akan ia gunakan untuk mengikuti sebuah kursus demi mendapat sertifikat resmi sebagai syarat melamar pekerjaan di satu kampus yang memang sudah tertarik dengan keahliannya di bidang taksidermi. Singkat cerita, mereka pun kini sudah tiba di kota New Orleans dan lebih dulu beristirahat di rumah klasik peninggalan dari orang tua Charlie. Kemudian lanjut di keesokan harinya, Mercy pun membawa Charlie ke rumah milik Rollo yang sudah dalam keadaan berantakan layaknya kapal pecah karena sepertinya anak buah Baker lebih dulu datang ke rumah tersebut. Mercy mengatakan kalau Rollo selalu menyimpan barang berharganya di sebuah kotak warna merah bergambarkan mobil Mustang. Namun sialnya di sini mereka pun sama sekali tak bisa menemukan apapun kecuali sebuah surat lampiran dari salah satu apartemen tempat terakhir kali Rollo menginap. Seem to have misplaced my bill. If you'd like, I can send it. We're back to your place.
Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, Charlie pun langsung bergegas menuju kamar tempat Rollo menginap sebelumnya. Namun lagi-lagi ia sama sekali tak berhasil menemukan apapun di sana. Saat itu ia pun memilih untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan sialnya di sini Charlie justru malah berpapasan secara langsung dengan anak buah Baker nomor 1. Charlie yang sadar jika dirinya akan sulit menghadapi anak buah Baker nomor 1 tersebut, memilih untuk menghindari pertarungan dan nekat menjatuhkan diri ke lorong pembuangan cucian kotor. Namun tak lama kemudian si botak pun sepertinya mulai menyadari tempat itu dan mencoba mencarinya di sana dengan terus mengeluarkan cucian-cucian kotor, lalu secara sembarang melepaskan tembakan ke atas dan berhasil mengenai paha Charlie. Tapi beruntung di waktu yang sama terdengar suara mobil polisi datang yang membuat si botak menjadi panik. Lalu kemudian memilih segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kini Charlie pun sudah kembali ke rumah dengan Mercy yang tengah membantu mengobati lukanya. Di mana momen ini justru membuat Charlie semakin jatuh cinta kepadanya. Begitupun dengan Mercy sendiri yang juga sudah mulai merasakan getaran cinta dari pria tua di hadapannya itu. I mean, you can find these all over. Selanjutnya Mercy melihat ada 3 panggilan yang dilakukan oleh Rollo kepada ibunya selama ia menginap di hotel. Lantas mereka pun segera menuju rumah ibunya Rollo atau mantan mertuanya Mercy. Di sini Mercy pun langsung nyelonong begitu saja dan bisa dengan mudah menemukan kotak warna merah bergambar mobil Mustang, tempat Rollo menyimpan barang-barang berharganya. Tentunya ia berharap kalau di dalamnya berisi uang $50.000 yang Rollo simpan untuknya. Namun ketika dibuka hanya terdapat foto sang mantan mertua saat masih muda, karena ternyata uang yang dimaksud sudah beliau gunakan untuk operasi memperbesarnya. Hal tersebut jelas saja membuat Mercy begitu kecewa terhadap mantan mertuanya ini. Begitu juga dengan Charlie yang tampak kecewa karena sama sekali tak bisa menemukan apapun yang dia cari. I'm sorry about your 50K. Di tengah perjalanan, Mercy pun meminta Charlie agar mengantarnya ke sebuah terminal bis. Tampak Mercy begitu kecewa lantaran ia harus dengan terpaksa menghapus rencananya untuk ikut kursus serta melamar pekerjaan karena tak berhasil mendapatkan uangnya. Melihat hal tersebut, Charlie pun sempat memberinya sejumlah uang, namun Mercy berusaha keras untuk menolaknya. Mercy hanya ingin Charlie bisa fokus menyelesaikan misinya dengan selamat agar ia bisa kembali menemuinya. And I gotta hope you didn't change your mind coming back for me. And then I gotta wonder if you made it. Saat itu mereka berdua pun sudah hampir sampai di terminal bis yang Mercy maksud. Namun justru tiba-tiba Mercy berubah pikiran dengan mengatakan kalau ia tahu di mana tempat yang sedang Charlie cari, yaitu sebuah bar milik Baker yang pernah dikelola oleh Rollo. Baker's bar. Rollo used to manage it. Where's Ronnie? Where's that weasel? I know he's hiding. Kala itu Mercy pun langsung masuk begitu saja ke dalam bar sambil berpura-pura mencari Rollo untuk mengelabui orang-orang yang ada di sana. Hingga sampai di bagian belakang ia melihat sebuah lukisan mobil Mustang berwarna merah yang tanpa membuang waktu langsung membongkarnya dan berhasil menemukan sebuah barang bukti berupa kaset properti milik FBI yang selama ini mantan suaminya sembunyikan, sekaligus menjadi barang yang paling dicari oleh Baker dan Charlie. Namun sial, ketika akan pergi dari sana, salah satu dari mereka mencoba menghadang lantaran tahu jika Mercy tengah dicari oleh Baker. Beruntung di waktu yang tepat Charlie pun muncul sambil menodongkan senpinya dan berhasil membuat Mercy terlepas. Back up into the bar. Lucky. Di sini Mercy pun pergi lebih dulu untuk mengamankan diri sambil memberikan barang buktinya kepada Charlie. Kemudian Charlie lanjut mengancam semua orang yang ada di sana dengan menyuruh mereka berlutut sambil membuang senjatanya masing-masing, sembari ia sendiri menunggu kesempatan agar bisa meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba Back up into the bar. Let's get out of here alive. Only one is gonna get this. dan yap, tiba-tiba anak buah Baker nomor 1 ini muncul yang seketika membuat Charlie tak mampu berkutik lagi. Tentu saja pria botak ini pun langsung membawa Charlie serta buktinya untuk menuju ke tempatnya Baker saat itu juga. Selama perjalanan ia pun terus menodongkan senpinya ke arah Charlie yang kala itu tengah menyetir, sambil beberapa kali menenggak minuman bir di dalam botol yang justru membuat dirinya menjadi lengah. Karena inilah yang terjadi. Selanjutnya, Charlie pun berjalan dengan begitu santai sambil membawa bukti di tangannya. Lalu kemudian segera pergi dari sana menggunakan sebuah mobil pengendara lain.
Darcy, come on. Di tengah perjalanan, Charlie mendapat panggilan dari nomor telepon Mercy yang ternyata itu adalah Beggar. Di sini ia pun diminta untuk segera datang ke tempat pembuangan mobil dalam 1 jam ke depan. Karena kalau tidak, Beggar tak akan segan menghabisi Mercy yang sudah berhasil ia sekap. Singkat cerita, Charlie pun sudah tiba di tempat pembuangan mobil bekas dan langsung melihat Mercy di hadapannya dalam kondisi terikat dengan kain hitam yang menutupi kepalanya. Kala itu Beggar pun meminta agar Charlie menuju semua pakaiannya untuk memastikan kalau ia tak membawa senjata apapun. Tak lama kemudian Beggar pun muncul di sana dan langsung meminta Charlie untuk segera menyerahkan kaset kepadanya sambil mengancam akan menghabisi Mercy. Namun di sini Charlie pun sedikit membuat drama untuk memperlambat waktu dengan mengutarakan keinginannya tinggal bersama Mercy di rumah yang sudah ia beli di Italia. Dan di akhir kalimat Charlie pun meminta Mercy untuk melihat sesuatu yang ada di sepatunya. Hingga tiba-tiba. What happened? Sebuah bidikan yang begitu akurat dilakukan oleh Mil hingga membuat Beggar langsung tamat seketika. Jadi sebelumnya Charlie lebih dulu menunjukkan buktinya kepada Sal. Dan di dalam kaset tersebut berisi sebuah interview antara FBI dan Beggar yang secara terang-terangan melaporkan sekaligus menjelekkan nama Sal sebagai pemimpin agensi dunia kriminal. Maka dari alasan itulah Sal pun dengan senang hati memberi Charlie izin untuk menghabisi Beggar secepat mungkin dengan meminta bantuan dari temannya yaitu Mil. It's Italian. Well, it's a start. Beberapa hari kemudian Charlie pun membawa Mercy ke sebuah tempat mewah di mana para lansia kaya raya menghabiskan waktunya di sana untuk bertemu dengan sahabat karibnya yaitu Stan yang ternyata masih hidup dan bahkan terlihat baik-baik saja tanpa kurang apapun. Nah, sebelum terjadinya serangan yang dilakukan oleh para anak buah Beggar, rupanya ia lebih dulu mengamankan Stan di tempat ini, sekaligus merubah identitas sahabatnya tersebut yang kini berganti nama menjadi Tuan Green. Sedangkan orang yang saat itu tewas bukanlah Stan, melainkan Paul yang merupakan sopir pribadinya. Selain itu, Charlie pun telah mengurus semua harta Stan untuk masa pensiunnya, salah satunya dengan membeli sebuah rumah mewah yang menjadi rencana Stan sejak jauh-jauh hari. Retirement. Let's drink today. Dan di akhir cerita, Charlie pun akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya untuk tinggal di negara yang ia cintai, yaitu Italia. Tentunya bersama Mercy yang bersedia ikut tinggal bersamanya di sana untuk memulai kehidupan baru yang jauh lebih bergitio. Lalu film pun tamat.